Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Selamat datang di pelatihan Brevet ABJN Solusi Indonesia. Kembali lagi bersama saya Safira Febriani, selaku host di pelatihan hari ini. Dan di mana hari ini adalah pertemuan kelima kita. Sebelum pelatihan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada beberapa tata tertib yang ingin kami sampaikan, antara lain, peserta pelatihan diwajibkan mengubah nama sesuai dengan nomor peserta dengan format, misal nama peserta Safira Febriani dengan nomor peserta 10, maka nama yang tercantum di Zoom-nya dirubah dengan format 10_Safira Febriani. Yang kedua, dimohon peserta untuk mute mikrofon pada saat trainer sedang menyampaikan materi agar tidak ada feedback suara. Yang ketiga, peserta akan diberikan kesempatan bertanya menggunakan mikrofon pada saat trainer membuka sesi pertanyaan. Atau peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom saat trainer menyampaikan materi. Yang keempat, pada saat pelatihan Zoom, panitia akan meminta peserta untuk mengaktifkan kamera untuk waktu-waktu tertentu saja sebagai bukti bahwa peserta masih mengikuti pelatihan. Sebagai informasi, kami akan membacakan CV pemateri hari ini. Beliau adalah Bapak Lukman Hakim, SMMM, bisa dipanggil juga Bapak Lukman. Beliau tinggal di Kendal, Jawa Tengah, pendidikan terakhir S2 Manajemen. Saat ini aktif sebagai akun representatif dan petugas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Semarang. Dan juga aktif sebagai trainer brevet pajak AB. Untuk materi pelatihan hari ini adalah PPH orang pribadi. Baik, kepada Bapak Lukman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vira. Selamat Sama-sama, Pak. malam rekan-rekan teman-teman sekalian. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan yang sehat walafiat. Untuk sesi kali ini kita akan bicara 3 jam ke depan mengenai materi PPH orang pribadi. Benar Mbak ya, PPH orang pribadi ya. Betul, Pak. PPH Ya. orang pribadi. Nah, PPH orang pribadi ini adalah lanjutan materi kemarin ya. Kita sudah belajar mengenai KUP, di mana KUP itu mengenai hukum formalnya yang kita pelajari. Kemudian kemarin pertemuan ketiga dan empat itu adalah PPH Potput ya. Pemotongan pemungutan itu termasuk dalam lingkup pajak penghasilan ya, masuk dalam hukum materialnya. Nah, sekarang kita masuk di PPH orang pribadi. Kalau untuk pertemuan yang minggu yang lalu, teman-teman saya minta untuk memposisikan sebagai seseorang ataupun pihak yang memberikan penghasilan gitu ya kepada orang lain atau pihak lain. Nah, kalau pertemuan kali ini maka posisinya adalah rekan-rekan atau teman-teman sebagai pihak yang menerima penghasilan ya. Pak, ini saya sudah mendapatkan bukti potong nih dari perusahaan saya. Apa yang harus saya lakukan nih? Atau misalnya, Pak, saya sudah mengerjakan pekerjaan, kemudian saya diberikan honor, kemudian saya diberikan misalnya imbalan, terus apa yang saya lakukan? Saya sudah punya NPWP. Nah, ini akan kita pelajari di materi PPH orang pribadi ya. Untuk minggu depan ada namanya materi PPH badan, itu beda lagi, itu adalah mengenai penghasilan yang diterima oleh badan usaha gitu ya. 3 jam ke depan ini akan saya gunakan untuk menjelaskan mengenai PP orang pribadi ya. Setengah jam pertama itu kira-kira materi ya. Kemudian selanjutnya sampai selesai eh, kita akan praktek ya, atau kita akan simulasikan itu ya di penghitungannya. Sebentar saya share screen-nya dulu. Ya. Ya.
konsep penghasilan itu ya. Konsep penghasilan menurut Undang-Undang PPH. Pajak penghasilan merupakan objek pajak PPH ya. Kemudian penghasilan itu ada yang dikenakan final, kemudian dan bukan objek pajak. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa memahami bahwasannya ketika kita menerima penghasilan, itu kita golongkan menjadi 3. Yang pertama itu merupakan objek pajak. Kedua, merupakan objek pajak yang dikenakan PPH final. Ya. Kemudian yang ketiga nanti bukan termasuk objek pajak. Kita menerima penghasilan gitu ya atau tambahan kemampuan ekonomis gitu ya, tapi bukan merupakan objek pajak. Nah, 3 ini harus teman-teman kuasai ya. Dalam materi kali ini tiga-tiganya itu harus teman-teman kuasai. Tiga-tiganya ini ada daftarnya. Yang masuk penghasilan yang termasuk objek pajak itu apa saja? Yang dikenakan PPh final atau objek pajak PPh final itu apa saja rinciannya. Kemudian yang bukan objek pajak itu bukan objek pajak PPh itu termasuk penghasilan apa saja itu juga akan kita pelajari. Gunanya kita mempelajari ini itu adalah nanti akan ketahuan berapa sih pajak yang harus kita bayar. Kalau misalnya dalam setahun itu kita full menerima penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, ya tidak ada pajak yang harus kita bayar ketika kita melaporkan SPT tahunan gitu ya. Cuma memang harus kita laporkan. Contoh misalnya teman-teman mendapatkan beasiswa LPDB gitu ya, full dalam 1 tahun itu teman-teman tidak bekerja, konsentrasi kuliah dan mendapatkan penghasilan dari beasiswa tersebut ya, uang untuk living cost gitu misalnya ya, ya tetap dilaporkan, tapi dia masuk ke kolom objek bukan penghasilan yang merupakan bukan objek pajak. Nah, mengetahui 3 jenis ini nanti jangan sampai salah teman-teman dalam melaporkan SPT tahunan. Kolom-kolomnya yang harus diisi itu jangan sampai salah. Karena nanti berakibat ada potensi teman-teman nanti dilakukan pengawasan oleh akun representatifnya. Itu ya. Kemudian ada namanya nanti penggabungan penghasilan istri dan anak yang belum dewasa. Gitu ya. Maksudnya adalah misalnya, Pak, istri saya bekerja sebagai pegawai swasta. Pak, saya bekerja sebagai usahawan, Pak. Saya punya toko, gitu ya. Sementara istri saya itu PNS. Atau sementara istri saya itu juga bekerja di perusahaan swasta, gitu ya. Atau istri saya juga bekerja di BUMN sebagai karyawan BUMN. Nah, itu gimana, Pak? Kalau misalnya NPWP-nya jadi satu dengan saya, itu bagaimana? Kalau NPWP-nya pisah dengan saya, itu bagaimana? Itu nanti konsep perpajakannya berbeda. Kemudian anak yang belum dewasa, gitu ya, belum punya KTP. Gitu ya. Nah, itu nanti penghasilannya itu ikut kepada orang tua. Ya, ikut dimasukkan ke dalam penghasilan orang tuanya. Kemudian nanti yang khusus lagi dan yang paling sering itu adalah PPh final bagi orang pribadi UMKM. Ini yang paling sering ya, yang ditanyakan aspek perpajakan bagi orang pribadi yang menjalankan usaha gitu ya, toko kelontong gitu ya, pulsa itu ya, warung pulsa misalnya, kemudian ya warung makan, kemudian ya toko-toko yang di pinggir jalan itu ya yang punya NPWP. Kemudian nanti juga akan kita pelajari apa itu pencatatan dan pembukuan. Apa yang dimaksud pencatatan itu apa? Kemudian yang dimaksud dengan pembukuan itu apa? Sebentar. Sebentar. Nah, ini ya, klasifikasi penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis ya. Yang dimaksud penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis. Dari mana saja?
bisa dari pekerjaan ya, yang ada hubungannya dengan kita itu bekerja atau pekerjaan bebas ya. Ingat, pekerjaan bebas itu seperti dokter, akuntan, notaris ya, orang-orang yang memang mempunyai ahli khusus. Kemarin daftarnya itu yang ada di bukan pegawai itu loh ya, daftarnya, daftar pekerjaan bebas. Kemudian dari usaha dan atau kegiatan itu ya, toko sembako misalnya ya, retail, kemudian punya usaha jual beli bahan bangunan itu ya, usaha jual beli pulsa misalnya ya, seperti itu. Dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta gerak maupun harta tak bergerak. Bapak Ibu punya mobil, mobilnya disewakan gitu ya, dapat penghasilan dari sewa mobil itu. Kemudian Bapak Ibu punya kios, punya ruko, punya gudang, daripada nganggur disewakan gitu ya. Nah, itu nanti masuk kemana? Kemudian penghasilan lain-lainnya seperti tadi ya, hibah, warisan, sumbangan itu ya. Nah, semua penghasilan ini itu ada dua ya, dua tujuannya. Yang pertama memang untuk dikonsumsi penggunaannya atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Nah, ini ya, ini kita kita pelajari kemarin ya. Nah, sekarang PPh pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ya. Nah, apa sih yang dimaksud penghasilan itu ya? Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, gitu ya, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk ada di huruf A sampai dengan huruf S pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya. Oke, penghasilan itu seperti apa aja itu ya. Seperti gaji, honorarium ya, praktek kalau misalnya dokter, notaris, aktuaris dan sebagainya. Kemudian penghasilan dari usaha kegiatan tadi sudah ya, penghasilan berupa modal itu ya. Seperti sewa kita apa punya mobil kita sewakan, kemudian kita itu punya uang lebih kita masukkan di PT atau CV, kemudian kita dapat bagi hasil dari penyertaan modal kita itu ya, dan penghasilan lain-lain. Ini sudah. Nah, ini objek PPh pasal objek pajak penghasilan ya. Eh, Pertama adalah penghasilan dari pekerjaan. Kalau kita dapat gaji, honor, nah itu pastikan sudah dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Ya, kalau memang penghasilannya di atas PTKP. Nih, dan harus dilaporkan dan hitung kembali. Ini loh ya. Dihitung kembali ini yang kadangkala luput gitu ya. Besarnya PPh dalam SPT tahunan. Ya. Kemudian hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Nah, umumnya dipotong PP pasal 21. Kita setelah mendapatkan hadiah, kemudian hadiah itu sudah dipotong oleh PP pasal 21, maka kita itu harus melaporkan penerimaan hadiah itu di SPT tahunan. Ya, direkam di kolom yang sesuai. Terus nanti PPh pasal 21 yang sudah dipotong oleh eh, pemberi hadiah kita kreditkan gitu ya, kita kurangkan itu di SPT tahunan. Kemudian kalau misalnya badan usaha itu dari laba usaha misalnya atau orang pribadi yang melakukan usaha, dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan atau pencatatan itu ya, harus dilaporkan dan dihitung besarnya PPh di SPT tahunan. Nah, ini. Kemudian keuntungan penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan, dan sebagainya, itu juga harus dilaporkan di SPT tahunan. Nanti bisa dibaca ya. Sekarang, tadi itu yang kita pelajari merupakan objek pajak. Sekarang yang bukan merupakan objek pajak bagi orang pribadi itu apa saja? Ini itu kita dapat penghasilan.
tapi penghasilan yang kita terima ini bukan merupakan objek pajak. Contohnya apa saja ini? Bantuan dan sumbangan. Ini ya. Nah, sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ya. Nah, ini diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Ingat loh ya, 1 derajat dari anak, dari orang tua ke anak. Nah, itu namanya hibah. Itu ya. Merupakan penghasilan, tambahan penghasilan, tapi tergolong dalam bukan objek pajak. Nah, dulu itu saya pernah menemukan ada nenek itu ya, nenek menghibahkan ke cucu hartanya. Nah, ini gimana? Nah, ini termasuk penghasilan bagi cucunya. Kenapa? Di aturannya itu harus lurus 1 derajat. Kalau nenek ke cucu itu kan 2 derajat ya. Nah, maka ketika nenek atau kakek itu memberikan hibah ya, atau apa ya, penghasilan kepada, atau tambahan penghasilan kepada cucunya, ya sesuai aturan perpajakan harusnya itu termasuk objek pajak ya. Si cucu ini harus mencatat itu sebagai tambahan penghasilan yang dikenai pajak ya. Seperti itu. Kemudian harta hibahan itu diterima oleh orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, ini yang tidak dikenakan ya. Kalau yang menerima itu adalah orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur oleh peraturan Menteri Keuangan dengan kriteria si orang pribadi usahawan tersebut yang menerima itu kekayaan bersihnya paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau ya memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2,5 miliar. Kalau ada orang pribadi, dia usahawan gitu ya, kemudian dapat hibah, itu bukan merupakan objek pajak sepanjang ini ya. Kekayaannya orang pribadi tersebut paling banyak 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan ya. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2,5 miliar. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai penghasilan yang merupakan objek pajak. Kemudian ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Kemudian sekarang adalah penghasilan yang bersifat final. Ini sempat kita singgung sedikit kemarin ya, walaupun agak ngebut di pertemuan minggu kemarin di pembahasan yang terakhir gitu ya. PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Nah, apa saja sih penghasilan-penghasilan yang termasuk PPh pasal 4 ayat 2 atau yang bersifat final gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dengar PPh pasal 4 ayat 2 itu artinya adalah PPh final. Gitu ya. Apa saja yang termasuk PPh pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lain ya, bunga obligasi dan surat utang negara gitu ya. Kemudian bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi. Jadi misalnya teman-teman punya uang, kemudian uang tersebut didepositokan. Nah, dapat imbal hasil dari deposito itu. Nah, depositonya kan sudah dipotong 20% ya pajaknya kalau untuk deposito. Dipotong oleh pihak banknya gitu. Nah, teman-teman tinggal terima bersihnya. Nah, ini termasuk penghasilan yang bersifat final. Nanti jangan lupa itu dilaporkan di kolom SPT yang penghasilan yang bersifat final. Kemudian ada penghasilan berupa hadiah undian. Ini ya, hadiah undian itu sama, dia masuk PPh pasal 4 ayat 2 juga. Kemudian teman-teman transaksi saham, ini kemarin sempat booming ya, teman-teman main saham gitu ya. Nah, transaksi di saham itu baik penjualan saham maupun pembelian saham itu sudah dikenakan dipotong PPh final. Gitu ya.
Jadi teman-teman tinggal melaporkan saja. Sekuritasnya nanti yang sudah memotong apa namanya transaksi di bursa saham itu. Kemudian penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, atau kemudian usaha jasa konstruksi, real estate, persewaan tanah dan bangunan. Ya. Mohon maaf, ini pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Teman-teman misalnya punya rumah, kemudian di tahun 2022 rumah itu misalnya gini, teman-teman tahun 2000 itu membeli rumah seharga misalnya 50 juta. Kemudian di tahun 2022 rumah yang harga berapa? 10 juta ini, berapa tadi saya bilang? 10 juta ya. Misalnya di tahun 2000 teman-teman membeli rumah harganya 10 juta. Kemudian tahun 2022 ini teman-teman menjual rumah tersebut dengan harga 100 juta misalnya. Nah, proses penjualan ini, pengalian harta berupa tanah dan bangunan itu sudah dikenakan penghasilan atau PPh yang bersifat final sebesar 5% ya. 2,5%, mohon maaf, 2,5% ya, dari nilai rumah yang dijual. Ya. Kemudian penghasilan WP tertentu lainnya. Nah, ini yang sering, yaitu penghasilan-penghasilan yang diterima yang tadi itu ya. Orang usahawan, ya, usahawan yang memiliki peredaran usaha omset kotor dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Nah, ini contoh atau rangkuman dari apa-apa saja yang dikenakan PPh final. Ya, nanti bisa dibaca. Pengalian hak, sorry, 5% ya. Mohon maaf, bukan 2,5, 5%. Ya. Kemudian yang nomor 7 ini jasa konstruksi, tarifnya ganti ya teman-teman ya. Tarifnya berubah. Oh iya, benar ini. Mohon maaf, nomor 3 ini 2,5% ya. Aturan terbaru 2,5%. Yang nomor 3 ini, kalau kita jual tanah dan bangunan itu tarifnya 2,5%. Kalau yang nomor 7 ini tarifnya berganti di jasa konstruksi. Ini bisa dibaca ya. Nah, itu yang slide yang akan saya jelaskan. Kemudian slide selanjutnya itu tidak akan saya terangkan melalui slide, tapi langsung ke dalam contoh kasusnya. Agar teman-teman juga paham konsepnya itu ya. Langsung ke contoh soal. Sekarang kita latihan langsung. Kita akan pelan-pelan. Pertama adalah kita bahas mengenai karyawannya. Nah, kelihatan ya slide saya? Ini. Terlihat, Sekarang Pak. kita bahas satu persatu. Misalnya, kita posisi seorang karyawan atau direktur lah ya. Direktur kan sama dengan karyawan. Di akhir tahun, di akhir periode setelah kita bekerja dari Januari sampai Desember, maka kita itu akan memperoleh bukti potong PPh pasal 21. Untuk yang karyawan atau non-PNS TNI Polri itu namanya 1721A1. Ini ya, kanan atas ini. Formulir inilah yang harus dibuat. Nah, cara membuatnya kemarin di bab kemarin PPh Potput itu ya. Nah, sekarang adalah kita sebagai Pak Agung ini yang menerima dari PT Panorama. Pak Agung ini kerja di PT Panorama. Rekap dari gaji beliau dari Januari sampai Desember itu seperti ini. Ini contoh saja. Ya. Contoh misalnya seperti ini. Pak Agung kemudian diberikan formulir ini, bukti potong oleh
bagian admin keuangan dari PT Panorama. Pak Agung, ini bukti potong, silahkan dilaporkan sendiri di SPT tahunan. Nah, maka Pak Agung setelah menerima ini, Pak Agung itu wajib melaporkan SPT tahunan. Ya. Formulir SPT tahunannya ya itu seperti yang saya sudah kirim Mbak ya. Mbak Vira sudah di-share ke teman-teman ya formulirnya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Formulir atau formulir sarana untuk melaporkan SPT tahunan itu ada 3 ya. Untuk orang pribadi itu ada 3 macam. Ya. Ini ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah 1770 SS. Ini bagi wajib pajak yang penghasilan brutonya di bawah 60 juta rupiah per tahun. Ya, dia pakai formulir 1770 SS. Kondisinya adalah dia itu seorang pegawai. Ingat ya, kata kuncinya pegawai loh ya. Pegawai baik itu PNS, TNI, Polri yang penghasilan brutonya, penghasilan kotornya, ini ya, melihatnya di sini. Nih, ini ada penghasilan bruto ini loh. Sini ya. Itu di bawah 60 juta. Maka dia harus pakai formulir ini 1770. Nah, ini ya, 1770 SS ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Bentuknya kira-kira seperti ini. Dulu ini masih manual ya, masih manual. Namun sekarang pelaporan ini sudah memakai e-filing ya. E-filing itu adalah aplikasi yang didesain oleh Direktorat Jenderal Pajak di mana tempat untuk wajib pajak melaporkan SPT tahunannya. Kalau sekarang bagi pembelajar kita memakai manual ya. Kita memakai manual. E-filing ada di menu ini ya, DJP online ya. Ada menu di DJP online. Nah, ini ya. Ada di menu DJP online ini ya. Tinggal masukkan NPWP-nya, kemudian masukkan kata sandinya. Saya ulangi lagi, untuk menggunakan aplikasi ini, pertama kali teman-teman itu harus mempunyai EVIN ya. Harus mempunyai EVIN. Harus mempunyai EVIN. EVIN itu bisa diperoleh dengan datang ke kantor pajak di mana teman-teman terdaftar, atau kantor pajak terdekat juga bisa, atau melalui online juga bisa. Gitu ya. Silakan dikunjungi Instagram masing-masing atau media sosial masing-masing kantor pajak itu ya, ada kok ya petunjuknya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah punya EVIN, nah tinggal daftar saja atau melakukan aktivasi di sini ya, daftar di sini, nanti tinggal dilanjutkan apa namanya prosesnya, nah nanti bisa dilaporkan itu ya. Nah, untuk pembelajar kita kita manual dulu ini ya. Jadi untuk yang SS itu khusus penghasilan di bawah 60 juta. Ini ya ada keterangannya ini di atas. Tidak lebih dari 60 juta. Formulir ini diperuntukkan bagi WP orang pribadi berpenghasilan dari selain usaha. Artinya apa ya? Dia bekerja di orang lain. Selain pekerjaan bebas gitu ya. Pak, misalnya saya itu seorang dokter, Pak.
Tapi penghasilan saya praktek sendiri. Penghasilan saya dalam setahun itu cuma 30 juta, Pak. Ya tidak boleh pakai ini. Kenapa? Memang benar dokter tersebut di bawah penghasilan prakteknya itu ya, di bawah 30 juta, di bawah 60 juta per tahun. Tapi kan dia ini usaha pekerjaan bebas. Ini. Jadi tetap harus pakai formulir yang benar. Ini 1770 SS ini bagi pegawai atau bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Itu. Baik, Pak. Ini sebelumnya ada yang bertanya nih, Pak. Dari Mas Hoki Ya. Datus, maaf Pak, barusan sempat lag jaringan saya. Syarat untuk 1770S untuk siapa ya, Pak? Iya, ini mau saya jelaskan, Mbak ya. Ini masih 1770 SS. Oh, oke, baik, Pak. Nah, ini ya, kalau yang 1770 SS seperti ini ya. Contoh misalnya teman-teman mendapatkan bukti potong seperti ini, gitu ya. Mendapatkan bukti potong seperti ini, terus misalnya penghasilan brutonya itu eh, 30 juta, yaitu ditulis saja 30 juta sini. Kalau misalnya ada pengurang ya ditulis gitu ya. Misalnya ada pengurang ditulis. Misalnya PTKP-nya statusnya TK 0, belum kawin, tidak kawin, tanggungannya 0 itu ya, ditulis saja. Nah, PTKP-nya berapa? 54 juta. Ya, PTKP kemarin TK 0 kan 54 juta ya. Ya. Jadi penghasilan kena pajaknya itu sama dengan ini ya, minus ya, minus, mohon maaf. Ini harusnya tidak ada pajaknya, bukan minus. Pajaknya 0 harusnya. Ini ya, ini penghasilan kena pajaknya 0. 30 juta dikurangi 54 juta kan minus kan ya, berarti 0. Artinya apa? Nihil dia. Ya sudah, ngisinya cuma gini aja. Kemudian jangan lupa ini ada kolom kolom ini, penghasilan yang dikenakan bersifat final ini. Diisi kalau ada ya. Misalnya, Pak, benar memang Pak, saya pegawai swasta, gaji saya 30 juta selama setahun, kemudian sudah saya laporkan, kemudian saya itu punya tabungan Pak, gitu ya, atau saya main saham juga gitu ya. Kemudian diakumulasi, dia main saham, kemudian total transaksinya itu misalnya 50 juta setahun. Udah ditulis saja, tidak pengaruh apa-apa. Ya. Tidak pengaruh apa-apa. Tidak masuk ke sini, tidak dihitung ulang. Itu ya. Mulai pelan-pelan ini teman-teman harus perhatikan. Nanti larinya kemana dia. Kalau saya nulis penghasilan di kolom PPh final, itu akibatnya apa? Kalau saya nulis di kolom penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, larinya kemana? Nah, itu ya. Nanti ke sini. Oke. Udah tetap nihil dia. Misalnya, Pak, benar Pak, gaji saya itu 30 juta dalam setahun sebagai pegawai swasta. Cuma kemarin tahun 2022 itu saya dapat warisan dari orang tua saya, Pak. Rumah tersebut harganya 1 miliar misalnya. Nah, itu ya. Ingat, warisan hibah dari garis keturunan 1 derajat itu ya, bukan merupakan objek pajak. Ya masukkan sini 1 miliar. Lupa apakah nggak aneh tuh Pak? Penghasilan 30 juta tapi dapat penghasilan 1 miliar. Ya kalau misalnya bisa menjelaskan ya fan-fan saja gitu ya. Makanya tadi harus tahu memasukkan kolomnya di mana. Nah, ini ya. Ini sederhananya seperti ini. Nanti kalau di formulir 1770S atau 1770 lebih rinci lagi. Nah, ini pelan-pelan kita yang sederhana dulu. Ini ya, kesimpulannya apa? Kalau kita memasukkan penghasilan yang bersifat final atau yang dikecualikan dari objek pajak, itu penghasilan itu tidak akan lari ke depan untuk dihitung ulang. Ya. Nah, kemudian C, daftar harta yang dimiliki.
Nah, ini ya. Kalau 17 itu masih sederhana, total aja gitu ya. Pak, eh, harta yang saya miliki di akhir tahun itu misalnya, Pak, saya punya HP, Pak. HP saya beli waktu itu. Nah, untuk harta yang ditulis itu adalah harga waktu beli. Ingat loh ya, harga waktu perolehan atau harga waktu beli. Contoh, Pak, saya dulu punya HP, Pak. Saya dulu beli HP dan sekarang masih saya gunakan. Nah, ditulis dulu beli HP senilai 2 juta misalnya. Hmm. Terus kemudian per 31 Desember, ini harta per 31 Desember ya. Misalnya ini adalah laporan tahun 2022, maka isinya adalah harta yang dimiliki per 31 Desember 2022. Gitu ya. Pak, saya punya uang di tabungan per 31 Desember itu kira-kira 500.000, Pak. Silakan dicek di mutasi rekening saya. Ada. Oh iya, ditulis. Nah, ini ya. Pak, tanggal 31 Desember itu saya ingat, Pak, uang di dompet saya tinggal 100.000. Ya, silakan ditulis. Nah, terus Pak, ini kan saya di pertengahan 2022 itu kan juga dapat warisan nih, 1 miliar. Apakah 1 miliar ini saya laporkan di harta, kolom harta? Ada bisa jawab nggak? Ini dilaporkan nggak kira-kira? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Izin Pak, izin Ya, Pak. Mbak Tika. Eh, Sepertinya belum dimasukkan ya Pak. Ya, ya. Ini contoh ceritanya adalah warisan itu kita terima Agustus 2022. Terus kita diminta lapor SPT tahunan 2022. Nah, ini contoh penghasilan tahun 2022. Nah, ada yang lain, jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain, teman-teman? Silakan mungkin teman-teman dibantu respon Pak Lukman. Yang teman-teman ada jawaban lain. Sepertinya belum ada yang Belum berani ya? speak up nih Pak. Nah, dilaporkan ya, ingat ya, ini beda dengan PTKP. Kalau PTKP itu kita lihat awal 1 Januari. Kalau harta ini tidak ya. Kalau misalnya dia itu diperoleh tahun 2022, kapanpun itu ya, sepanjang diperoleh tahun 2022, ketika kita mau lapor SPT tahun tahun 2022, maka harta itu harus dilaporkan. Jadi di sini ditambah 1 miliar. Nah, ini. Jadi total harta yang dimiliki per 31 Desember. Ingat ya, tadi saya bilang adalah harta yang ditulis di sini adalah harta per 31 Desember. Ya, kalau ini tahun 2022 berarti harta per 31 Desember 2022. 1 miliar ini kan diperoleh Agustus ya. Oh, berarti ya per 31 Desember sudah jadi milik kita ini. Pasti itu. Kemudian keseluruhan kewajiban utang per 31 Desember. Kalau harta yang kita cantumkan itu adalah harta waktu kita perolehan atau waktu kita beli nilainya. Gitu ya. Nah, kalau utang itu yang kita cantumkan itu adalah utang sisa per 31 Desember. Gitu ya. Jadi kalau misalnya punya cicilan motor kredit gitu ya, ya harus tanya dulu kira-kira per 31 Desember itu utang saya sudah berkurang berapa ya gitu ya. Jadi sisanya utang saya berapa. Itu ya. Apalagi sekarang ada aplikasi gitu ya, mobile banking, kita kan bisa real time tahu per per hari itu utang kita itu sisa berapa ya. Nah, itu yang nanti dimasukkan ya. Per 31 Desember. Ya. Baik, ini yang 1770 SS ya. Jangan lupa melaporkan kalau nanti ujian walaupun manual ya. NPWP-nya ditulis ya. Namanya ditulis. Kemudian dikasih tanggal ya, misalnya melaporkannya 31. Saya tanya lagi, ini kan SPT tahunan ya. Dilaporkan paling lambat kapan? Ayo, masih ingat nggak? Jangan sampai lupa. Ini 31 Maret Pak. 31 Maret. Benar ya. Kalau ini
laporan ini SPT tahunan 2022, maka harus dilaporkan kapan, Mbak? Paling maksimal 31 Maret 2000 berapa? 2000 2023. ya 2023 ya. Tidak harus menunggu 31 Maret gitu ya. Bisa tanggal 1 Januari sudah dilaporkan, bisa Februari dilaporkan. Jangan nunggu 31 Maret ya. Kalau 31 Maret biasanya kantor pajak rame gitu ya, karena batas akhir, atau biasanya servernya pajak down kadang-kadang seperti itu. Misal kita melaporkan tanggal 2 Februari 2023. Jangan lupa ya. Jangan lupa ini ditandatangani ya, ditandatangani. Jangan lupa ini ditandatangani ya. Dulu dosen saya waktu saya kuliah itu ya, walaupun bilang ini, walaupun kalian sudah benar ngisinya, tapi kalau NPWP-nya namanya nggak kalian tulis, nggak kalian tanda tangani, maka nilainya 0. Ya, benar juga ya. Ingat ya, ini menulis NPWP, menulis nama ini masuk dalam hukum materialnya. Hukum formilnya yang KUB kemarin. Makanya kan kemarin sudah saya bilang formalnya dulu harus terpenuhi, baru kita masuk materialnya. Ini loh material itu, ini loh hitung-hitungan ini. Jangan lupa nanti kalau ujian ya, apapun itu NPWP-nya ditulis dulu. Jangan ini dulu ya. Jangan lupa ditandatangani agar syarat formal SPT itu diterima, ditandatangani, dan jelas siapa yang tanda tangan dan siapa yang lapor. Kalau nggak ditulis ya syarat formalnya tidak terpenuhi. Ini ya, ini barcode ini nanti ditempel oleh petugas bagian pelayanan. Baik, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke 1770S. Nah, dari sederhana dulu ya. Ya, silahkan teman-teman. Mungkin Bapak Ibu sekalian silahkan jika ada pertanyaan, boleh. Silakan. Ingat ya, Atau 1770 boleh ya Pak SS. bertanya terkait minggu lalu yang belum Oh iya, terjawab mungkin. Silahkan boleh mungkin silakan. teman-teman Ya, atau Bapak Ibu yang masih agak bingung di materi minggu lalu karena waktunya memang mepet. ya, Boleh Kak silakan Tika, Mbak silakan. Tika. Pak, saya tuh mau nanya yang ini soal yang pertama, yang ujian pertama. Itu kan dia ada satu anak umur 16 tahun. Lalu Hmm, dia dapat penghasilan dari YouTube kan. iya, Penghasilan penghasilan dia tuh kalau nggak salah 500 juta. iya. Terus dia sudah menikah. Nah, itu saya Hmm, bingung mau isinya tuh gimana, Pak? Soalnya orang yang udah punya KTP kan harusnya iya, di heeh, 17 tahun, tapi kalau udah menikah tuh udah dianggap dewasa gitu, Pak. iya, benar. Seingat Ada saya seperti itu ya. Eh, dia belum dewasa dalam pajak itu syaratnya adalah belum itu ya, ber-KTP dan belum menikah, Mbak. Tapi kalau dia itu belum punya KTP dan sudah menikah, maka dianggap dewasa dia. Maka tidak boleh itu digabung di penghasilan orang tuanya. Dia harus sendiri. Oke, terima kasih, Pak. Itu ya. Ini paham ya sampai sini ya. Oke ya. Nah, ini 1770 SS ya. Tidak. Terus kemudian kita lanjut ke 1770 S ya. Saya tutup. Nah, sekarang 1770 S. Tadi 1770 SS itu satu lembar saja cukup ya. Nah, untuk 1770 S ini ada 4 lembar malah ya. Lampirannya ada 2, kemudian ada perhitungan terpisah. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau tadi 17 SS itu digunakan untuk eh, orang pribadi yang dia itu selain usaha ya, dan pekerjaan bebas di mana penghasilannya di bawah 60 juta ya, rupiah penghasilan kotornya. Nah, untuk yang 70S ini ya,
di atas 60 juta. Dia itu bekerja gitu ya. Bekerja, statusnya bekerja, bukan usahawan atau pekerjaan bebas, tapi penghasilannya itu di atas 60 juta. Nah, penghasilan brutonya ya, melihatnya di ini bruto ini tadi ya, di sini. Nah, contoh ya, langsung kita masukkan di sini. Misalnya ini biar Pak Agung ya, misalnya biar sama Agung. Nah, ini ya. Dia ini setelah bekerja dari Januari sampai dengan Desember, dia mendapatkan bukti potong seperti ini dari kantornya. Maka tugas Pak Agung setelah mendapatkan bukti potong ini, itu melaporkan bukti potong ini atau penghasilan yang dia terima ke aplikasi pajak gitu ya, atau lapor SPT. Nah, kita lihat di sini. Ternyata setelah diteliti angka 8 penghasilan brutonya Pak Agung ini setahun 209 juta, di atas 60 juta. Maka dia itu harus memakai formulir 1770S. Nih ya. Nih kriterianya dari satu atau lebih pemberi kerja. Ya. Satu atau lebih maksudnya gimana, Pak? Kadangkala ada satu orang ya, dia itu bekerja di 2 tempat, ya. Bahkan 3 tempat, bahkan 5 tempat, lebih dari satu. Ada Pak seperti itu? Ada ternyata ya. Ya. Kemudian penghasilan dalam negeri lainnya ya. Kemudian yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita praktekkan sekarang. Ini sudah dapat ini, kita praktekkan dilaporkan di SPT tahunan. Ingat ya, kalau bentuk SPT tahunan masih manual seperti ini, ngisinya yang paling benar itu adalah dari halaman belakang. Ya, baru nanti ke depan. Karena yang depan itu adalah rangkuman dari yang apa yang kita tulis di belakang. Ya. Contoh ini. Lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini kolomnya ini loh ya. Kolomnya adalah ketika kita mau menulis PPh final yang kita peroleh. Contoh misalnya dalam kasus ini Pak Agung tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji dia dari PT Panorama. Oke ya, kita tulis di sini. Bersifat final nggak ada, kita kosongi ya. Harta, nah harta ini wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ada wajib pajak itu yang paling suaranya pelan itu ketika ditanya hartanya apa Bapak Ibu, itu suaranya pelan. Tapi kalau ditanya Bapak Ibu hutangnya berapa, itu semangat jawabnya. Beda ketika yang tanya itu orang bank ya. Kalau orang bank yang nanya hartanya berapa Pak, semangat dia. Hartanya itu ini suka pelan-pelan suaranya. Nah itu ya, ini ditulis ya, ditulis. Taruhlah misalnya sudah benar ya, benar nulisnya ya. Kita skip aja. Ini hutang kalau ada ditulis ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah susunan keluarga ditulis. Anak, istri itu ya. Niknya ditulis, hubungan dengan keluarga misalnya istri ditulis. Kemudian misalnya anak kandung gitu ya, yang masih menjadi tanggungan gitu ya. Misalnya istri pekerjaannya ibu ibu rumah tangga ya silakan ditulis. Anak kandung pekerjaannya misalnya masih pelajar ya silakan ditulis. Niknya dilengkapi ya, nomor induk KTP-nya dilengkapi. Terus misalnya sudah benar ya, sudah benar, kita ke lampiran selanjutnya. Nah, ini apakah ada penghasilan dari ini? Taruhlah misalnya tidak ada ya. Oke, kita skip. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, tadi ya. Coba dibandingkan dengan 1770S tadi. SS, sorry. Kalau tadi itu penghasilan yang bersifat final, yang SS ya, ini udah ditulis saja. Tapi kalau yang 70S itu minta dirinci dia. Oh, tuh. Penghasilan final yang mana? Nah, ini harus dirinci. Ini semua adalah penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh final.
Ya, oke ya, saya lanjut. Misalnya ini taruh tidak ada. Nah, langsung kita masukkan di sini. Nah, ini penghasilan yang diminta di sini apa? Dibaca ini ya, nomor 1. Penghasilan neto. Oh, yang dimaksud penghasilan neto. Dilihat di sini. Bukti potong A1-nya. Penghasilan neto. Nah, di sini ya. Kolom 12 ini 203.498 ya. 203.498 160. Masukkan. Penghasilan neto dalam negeri lainnya nggak ada ya, anggaplah tidak ada. Nah, kemudian penghasilan neto luar negeri, anggaplah tidak ada, kosong. Ya, ini. PTKP-nya berapa ini? PTKP-nya dilihat di sini K0. K0 itu PTKP-nya berapa ini? 58.500 ya. 58.500 kita masukkan di sini. PTKP ya, pajaknya dia setahun 15 juta. Nah, PPh yang dipotong, nah ini yang kurang. Ini Kak, Pak Agung, ini penghasilannya kan sudah dipotong banyak oleh perusahaan nih, yang 15 juta kan sudah diberikan oleh perusahaan. Ini harus direkam ya. Daftar pemotongnya ya. 2023 misalnya ya. Ini tahun 2022 misalnya. Nah, jenis pajaknya apa ya Pak? PPh pasal 21. Yang dipotong berapa? Ditulis yang dipotong oleh PT Panorama itu 15.749 700. Nah, ini langsung ngelink ke depan. Nah, ini langsung masuk sini dia. Artinya terus kemudian apa? Pajaknya itu, pajak Pak Agung itu adalah selama setahun itu 15.700.000. Sudah dipotong dan dibayar oleh perusahaan 15.749. PPh yang harus dibayar sendiri 0, nihil. Udah selesai. Tinggal ditandatangani. Ya, tinggal ditandatangani. Udah selesai. Nanti tahun depan lapor lagi. Ini dalam kondisi normal. Ingat ya, dalam kondisi normal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan Mas Oki. Ya baik, terima kasih Pak Lukman. Izin 2 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait PTKP Pak, lembar PTKP di lampiran 2 kalau nggak salah ya Pak. Lampiran 1 tadi ya Pak. PTKP ini, Mbak. Ini. Bukan yang tulisannya itu Pak, yang tulisan NIK dan lain-lain itu Pak. Oh, bukan Mas. Ini. Nah, ini. Oh, ini. Oh, susunan keluarga ya? Ya, susunan keluarga. Itu Ini. kalau misal dalam case keluarga. orang tua yang jadi tanggungan gimana Pak? Apakah ditulis juga Pak? Halo, ya. Oh ya, ditulis juga. Tapi ingat loh ya, Iya. Kalau kalau misal ya. kalau teman-teman itu memasukkan orang tua sebagai tanggungan, tolong infokan ke bagian gajinya agar dia dimasukkan di sini. Nah, itu loh. Masukkan di sini PTKP-nya. Nah, jangan sampai apa namanya di di bagian di gaji ini nggak dimasukkan, tapi di sini dimasukkan. Nanti SPT-nya lebih bayar sepertinya. Itu ya, jadi harus sinkron. Terus gimana Mas Oki?
Ya, baik. Untuk itu jelas, Pak. Kemudian yang berikutnya terkait case dalam penghasilan itu lainnya, Pak. Yang di lembar halaman pertama, yang di poin 2 itu, Pak. Kan Ya, tadi diibaratkan 0. Nah, itu biasanya case-nya gimana sih, Pak? Bukan, Pak, yang paling depan, Pak. nanti Mas ya. Oh, masih Oh, nanti ya, ini Pak. paling depan Oke. ini. Udah. Ya, yang di nomor 2 itu sih, Pak. Ya, Biasanya case-nya ini ya. gimana sih munculnya? Oke, pelan-pelan Mas. Siap, Ya, siap. ya. Ada lagi nggak? Udah ya. Dari saya cukup, Pak. Kasih. Nah, sudah ya. Nah, ini kondisi normal ya. Kemudian kan namanya kita hidup ya, variasi itu kan banyak ya. Variasi penghasilan, apalagi manusia itu sifatnya apa ya? Wah, kadang-kala kita mendapatkan penghasilan yang tidak terduga. Gitu ya. Contoh, misalnya Pak Agung, dia itu pegawai swasta, ya, pegawai swasta. Nah, suatu saat dia itu di rumah punya mobil Innova, ya. Di rumah itu punya Innova, ya. Di sini ada ya, di harta yang dimiliki mobil tahun perolehan 2015 misalnya, harga waktu beli 450 juta misalnya. Mobil Innova. Nah, ini ya. Dia bilang ke istrinya, "Ma, daripada nganggur, mobil ini kita sewakan aja. Kebetulan perusahaan saya, PT Panorama ini butuh mobil untuk operasional. Nah, setahun kita dapat harga sewa 50 juta misalnya." Nah, gitu ya. Ternyata ada penghasilan lain. Selain dia sebagai karyawan ini, dia juga menyewakan mobilnya. Tapi tetap usaha utamanya itu adalah dia sebagai direktur di PT Panorama. Kalau seperti itu apa? Nah, kalau seperti itu, nih masuk penghasilan neto lainnya. 50 juta. Masukkan di sini. Ya. Nah, kalau sudah dimasukkan di sini, karena ingat ya, karena penghasilan final atau bukan objek pajak ya, tidak termasuk objek pajak, maka ini akan lari ke depan. Kalau lari ke depan itu akan diperhitungkan ulang. Coba lihat ya. Tadi yang awalnya nihil 50 juta ini masuk di sini. Karena 50 juta ini masuk di sini akibatnya apa? Nah, Pak Agung ini kurang bayar 7,5 juta.